Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita diberi kesempatan memperingati kebangkitan Tuhan kita. Momen atau fakta kebangkitan Kristus sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, sebab sekalipun banyak yang tidak meyakini, sekalipun banyak yang tidak percaya, bahkan kemudian mencoba untuk membuat berita yang tidak benar, tetapi banyak saksi sudah menuliskan, melihat bahwa Kristus Yesus telah bangkit seperti yang dia katakan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dia bangkit dan kubur itu telah kosong. Tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati perayaan Paskah, peringatan kematian Tuhan dan peringatan kebangkitan Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan iman kita, yang boleh tetap menjadi keyakinan kita di dalam Kristus, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah berinisiatif menjadi manusia, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia tetap hidup selama-lamanya untuk memberikan kepada kita jaminan kepastian iman percaya kita dan juga pengampunan dosa yang dia telah kerjakan. Dia telah bangkit. Kubur itu sudah kosong. Pagi ini kita akan lihat tema ini. Dia telah bangkit. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Bersama-sama mari kita membaca ayat ini di bagian pertama saja ya. Lukas 24 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ia tidak di sini, ia telah bangkit. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, background yang saya pakai adalah penampakan atau foto dari kubur Yesus di daerah Kalvari atau Bukit Tengkorak. Ya, itu ada gua yang kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi ada tempat pembaringan di situ dan batu yang menutup itu sudah terbuka, sudah digulingkan. Di depan makam ini, di bawah tanah ada sebuah ruangan. Ruangan itu biasa digunakan untuk penyimpanan anggur
Dan ada beberapa tempat yang kelihatannya dipakai untuk memeras anggur. Ya, ada kilangan anggur begitu. Jadi ini di daerah Golgota, di daerah Bukit Tengkorak. Ya, tidak jauh dari tempat penyaliban Yesus. Ya, sekalipun ada yang mempercayai juga kubur Yesus tidak di sini atau di dalam tembok Yerusalem, di dekat dengan tembok Yerusalem. Ya, ada situsnya di situ, ada gereja di situ, tetapi orang Kristen lebih mempercayai Bukit Tengkorak dan makam Yesus ini berdekatan. Tanah yang dipersembahkan, ya, yang dipakai untuk menguburkan Yesus. Ya, tanah dari Yusuf dari Arimatea, salah satu majelis agama yang percaya kepada Yesus. Ya. Dan kita sudah mengerti kisah itu. Dia sudah bangkit. Ini bukan kesaksian omong kosong, ini bukan kesaksian yang tidak ada buktinya. Sebab kepastian kebangkitannya ini disaksikan oleh pengawal kubur. Orang yang menjaga kubur menyaksikan bagaimana Yesus bangkit. Bagaimana terjadi gempa di tempat itu dan batu yang menutup gua itu terguling. Ya, saudara baca kitab Matius pasal 28 ayat yang keempat, ketika terjadi peristiwa kebangkitan itu, para penjaga gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati, saking kagetnya. Ya. Sebab apa? Sebab tiba-tiba ada gempa yang begitu hebat dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Batu itu digulingkan. Kubur Yesus dijaga oleh pengawal-pengawal sebab pembesar-pembesar agama takut nanti kalau ini dicuri, ya, diambil kemudian murid-muridnya mengatakan, oh Yesus sudah bangkit, padahal tidak bangkit. Sehingga majelis agama meminta kepada Pilatus untuk dijaga itu kubur. Dijagai supaya tidak dicuri mayatnya. Tetapi penjaga-penjaga itu tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Ketika terjadi gempa bumi, malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi gentar seperti orang mati. Bahkan mereka akhirnya disuap. Supaya mereka tidak menceritakan dengan benar apa yang terjadi pada waktu itu. Ketika kepala-kepala imam mengetahui peristiwa itu, mereka berunding. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya malam-malam mencuri mayat Yesus. Ketika kami yang jaga sedang tidur. Ya. Padahal mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi saat itu. Yesus bangkit. Tepat seperti yang dikatakannya. Setelah dia naik di atas kayu salib 3 hari 3 malam. Dia bangkit. Dan penjaga-penjaga ini menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Kepastian kebangkitannya juga ditegaskan oleh malaikat Tuhan. Ayat yang kelima, Matius 28 katakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab dia sudah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Selain disaksikan oleh penjaga-penjaga kubur, yang walaupun akhirnya mereka bersaksi dusta, mengingkari fakta kejadian yang ada, kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat Tuhan. Bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak ada dalam kubur itu. Yesus telah bangkit seperti yang dia katakan. Dan wanita-wanita itu pun diajak masuk untuk melihat kubur yang kosong itu. Dan memang benar-benar telah kosong. Malaikat Tuhan menegaskan Yesus telah bangkit. Dan tidak hanya malaikat Tuhan saja, Yesus sendiri pun menegaskan dia sudah bangkit. Yohanes 20 ayat 15 katakan, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maka berpalinglah dan berkatalah kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ketika Maria hendak bersama-sama dengan perempuan-perempuan pada minggu pagi itu berkunjung ke makam Yesus, maka didapatilah kubur itu telah kosong. Maria menangis, khawatir kalau tubuh Yesus hilang. Tetapi Yesus menyapa Maria. Yesus bertanya kepada Maria. Maria belum sadar bahwa yang berhadapan dengannya adalah Yesus sendiri. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya secara pribadi, Maria menyadari bahwa itu Yesus dan dia berkata, "Rabuni," artinya guru itu. Saudara kasih Tuhan, ada hal yang menarik dari peristiwa Yesus bertanya kepada Maria dan kemudian menyapa secara pribadi dengan sebutan nama pribadi dari Maria. Mengapa di awal Maria tidak mengenali? Baru setelah secara pribadi Yesus memanggil, Maria menyadari hal tersebut. Keterkejutan Maria melihat kubur yang kosong, menggerakkan pikirannya, berasumsi sesuatu yang buruk terjadi pada mayat Yesus. Persoalan yang dia hadapi pada waktu itu membuat dia berpikir sesuatu yang tidak baik terjadi pada makam Yesus. Dia menangis tanpa kemudian melihat lebih dulu atau memperhatikan dengan seksama atau mengingat setidaknya apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Jauh sebelum Yesus mengalami kematian, dia sudah kabarkan bahwa dia akan mati. Dia akan
menderita di Yerusalem, tapi dia akan bangkit. Tetapi setelah Maria dipanggil secara pribadi dengan namanya, Maria menyadari itu suara Yesus. Saya melihatnya bahwa Maria kenal betul dialek, logat, cara panggil Yesus kepadanya secara pribadi. Maria mengenal betul secara khas karakter suara Kristus yang memanggilnya. Ini membuktikan apa yang Yesus katakan. Domba-dombaku mengenal suaraku sebagai gembalanya. Karena gembala punya karakter suara yang khas yang diingat oleh domba-domba tersebut. Ada sebuah video pendek ya yang menggambarkan peternakan domba, ada yang juga sapi dan sebagainya. Ketika orang mau memanggil, domba itu nggak mau mendekat atau binatang peliharaan itu nggak mau mendekat. Tetapi ketika yang biasa merawat, gembalanya memanggil dengan satu panggilan yang khas, ada ciri khasnya sendiri. Wah, langsung semua berkerumun mendekat. Karena dengar betul suara gembalanya. Ketika Maria mendengar kata Maria, ada karakter khas yang didengar oleh Maria dan dia tahu itu guru. Dia tahu itu Yesus. Maka dia berkata kepadanya, Guru, Rabuni. Dan Maria ingin menjamah Yesus. Tetapi Yesus melarangnya. Supaya dia tidak dipegang dulu. Sebab Tuhan mau pergi kepada Bapa. Tapi Maria suruh mengabarkan bahwa Kristus sudah lagi. Jadi kebangkitan Yesus dipastikan oleh Yesus sendiri. Dia katakan dia jumpai orang-orang yang datang ke kubur pagi itu. Dan memastikan bahwa dirinya sudah bangkit. Mereka yang melihat. Kita tidak melihat peristiwa sejarah itu. Kita cuma bisa memperingatinya dalam iman kepada Kristus. Tetapi apa yang dihasilkan dari kebangkitan itulah yang membuat kita sebagai orang percaya menikmati kehidupan ini. Yang dihasilkan dari kebangkitan adalah jaminan kehidupan orang percaya. Jaminan kehidupan saudara dan saya. Jaminan kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Yohanes 14 ayat 19 katakan tinggal sesaat lagi kata Tuhan Yesus. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Setelah Yesus bangkit, Yesus gak banyak menampakkan diri kepada orang-orang. Tetapi dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Dia memperlihatkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dia memperlihatkan diri kepada mereka yang mau terima Yesus sebagai juru selamat dan penyelamat kehidupannya. Dunia tidak lagi melihat Yesus, tetapi kamu melihat aku. Kita melihat Yesus dengan iman kita. Dan ini yang luar biasa dikatakan, sebab aku hidup, kata Tuhan Yesus, dan kamu pun akan hidup. Karena Yesus hidup, kita pun akan hidup. Ini jaminan dari Tuhan Yesus. Kebangkitannya menghasilkan jaminan kehidupan bagi orang percaya. Dunia tidak bisa melihat Yesus yang bangkit. Tetapi kita percaya Yesus bangkit. Sebab dia sudah mengatakannya.
Dan ketika dia bangkit, hidup, maka kita pun juga hidup. Saya bandingkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Bagian B, Rasul Paulus tuliskan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Setiap orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Siapakah setiap orang tersebut? Tiap-tiap orang yang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung dan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Siapakah yang memiliki kehidupan yang kekal seperti Kristus? Yaitu orang yang menjadi miliknya. Siapakah yang menjadi miliknya? Tentu saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu kepada setiap orang yang mau mengimani Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan hidup kekal hingga sekarang. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Sebab dia hidup, kita tidak akan gentar dengan hari esok. Sebab dia hidup, maka kita pun akan tetap hidup. Yang dihasilkan dari kebangkitannya adalah Yesus memberi kepastian iman dan penebusan orang percaya. Memberi kepastian iman saudara dan saya. 1 Korintus 15:17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan baik-baik, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Jika Kristus tidak bangkit, kita masih hidup di dalam dosa. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita tidak ada gunanya. Dan kita masih dalam cengkeraman kuasa dosa. Maka Yesus menegaskan dengan dirinya sendiri tadi bahwa dia sudah bangkit. Malaikat Tuhan menegaskan juga dia sudah bangkit. Penjaga-penjaga menjadi saksi juga sekalipun tidak mengakuinya pada akhirnya. Rasul-rasul, umat-umat Tuhan, mereka yang berkumpul dalam persekutuan pada waktu itu. Dalam sebuah bangunan yang tertutup rapat, tiba-tiba Yesus hadir dan berkata, salam sejahtera bagimu. Mereka menyaksikan Kristus hidup. Dan Paulus ini belakangan percayanya. Tetapi dia tahu imannya kepada Kristus tidak salah. Imannya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Sebab dengan kebangkitannya ada jaminan kepastian iman kita adalah iman yang benar. Dengan kebangkitannya maka penebusan yang dia kerjakan di atas kayu salib itu terbukti. Dan kita sudah tidak lagi berada di dalam ranah dosa karena penebusan Kristus. Kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus, dibayar lunas dengan harga yang mahal, darahnya sendiri. Sudah dibebaskan dari perhambaan dosa dan kita dijadikan orang-orang merdeka di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus memberi kepastian jaminan iman kita dan penebusan kita dari segala dosa. Sehingga kita tidak terus ada di dalam dosa.
Tapi Tuhan sudah menebus kita. Dan dia sudah buktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Dia telah bangkit. Dia menjamin kehidupan orang percaya. Dia memberi kepastian iman dan penebusan orang percaya. Dengan dia bangkit, kita dapat kehidupan kekal. Dengan dia bangkit, iman kita tidak sia-sia dan nyata benar dia sudah menebus kita. Tuhan memberkati kita semua.